Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, Indonesia malah kena PHP. Perusahaan besar teknologi di dunia itu lebih memilih Malaysia dibanding Indonesia. Why? Big question. Pertanyaan besar, kenapa? Bagaimana sih respon dari rakyat Indonesia melihat ini? Banyak sekali raksasa teknologi asing berinvestasi di Malaysia. Iri? Tidak suka? Menghujat? Atau bagaimana? Atau justru sebaliknya? Nanti kita ulas. Makanya saya harap tonton video ini dari awal hingga akhir agar tidak terjadi misinformation and misunderstanding. Malaysia tidak ribet, tidak pungli, tidak korupsi, tidak banyak tikus berdasi, pegawai negerinya tidak malas, tidak banyak libur, pegawai negerinya tidak suka makan gaji buta. Mantap. Positif ya. Saya rakyat Indonesia lebih setuju. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara, belakangan ini, hari-hari ini di Indonesia itu media televisi maupun media berita-berita yang lain itu sedang gencar memberitakan tentang perusahaan teknologi dunia yang berinvestasi di Malaysia. Di sini ada satu berita yang bertajuk Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, RI kena PHP. Raksasa teknologi asing itu menyerbu Malaysia untuk berinvestasi di sana. Jadi intinya, perusahaan besar teknologi di dunia itu lebih memilih Malaysia dibanding Indonesia. Why? Big question. Pertanyaan besar, kenapa? Secara pasar jelas lebih besar Indonesia. Tapi kenapa raksasa teknologi asing lebih memilih Malaysia untuk berinvestasi? Ada apa? Gitu ya. Dan bagaimana nanti reaksi warga Indonesia menyikapi hal ini? Nanti kita ulas reaksi netizen atau warga Indonesia terhadap pencapaian yang didapat oleh Malaysia, mendapat kepercayaan raksasa teknologi asing untuk berinvestasi di Malaysia. Bagaimana reaksi netizen Indonesia? Senangkah, tidak senangkah, suka atau tidak sukakah, support atau tidak supportkah, atau iri, atau bagaimana? Nanti kita ulas. Makanya saya harap tonton video ini dari awal hingga akhir agar tidak terjadi misinformation and misunderstanding ya. Please tonton dari awal hingga akhir. Nah, sebelum mengulas tentang ini, kita tonton dulu satu video yang menarik berkaitan soal investasi di Malaysia. Oke, mari kita tonton videonya. Pemerintah terus berupaya mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun sejumlah raksasa teknologi diketahui lebih memilih berinvestasi di Malaysia, Vietnam, dan bahkan Singapura dibandingkan di Indonesia. Apa yang sebenarnya membuat Indonesia kurang dilirik oleh asing? Kita simak informasinya lebih lengkap lagi dalam Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, Indonesia malah kena PHP. Ya. Banyak perusahaan asing yang memilih Malaysia sebagai lokasi data center mereka dibanding Indonesia. Setidaknya ada 3 nama besar yang berinvestasi di Malaysia. Untuk yang pertama, ini ada Google di Malaysia. Google menggelontorkan dana senilai 2 miliar US dollar. Ini angkanya cukup besar begitu ya di bulan ini investasinya. Nah, investasi untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara ini, Cloud Regional Malaysia, menjadi tambahan ya dalam jaringan Google. Sejauh ini cakupannya mencapai 40 wilayah dengan 121 zona di dunia. Sayangnya nih, Indonesia tidak mendapatkan investasi serupa. Google hanya mengumumkan 10.000 beasiswa pelatihan Artificial Intelligence atau AI saja di Indonesia dan komitmen memberantas judi online dengan fitur AI milik perusahaan. Nama lain yang berinvestasi di Malaysia adalah Microsoft, pemirsa. Perusahaan ini akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar US dollar
untuk ekspansi infrastruktur AI. Nah, jumlah ini lebih besar dibandingkan komitmennya di Indonesia, yakni sebesar 1,7 miliar US dollar untuk fasilitas dan juga talenta AI. Nah, terakhir ada ByteDance, ini induk usaha TikTok juga berencana berinvestasi untuk membangun data center di Malaysia. Ini besarannya berada di 2,13 miliar US dollar, pemirsa. ByteDance akan memperluas fasilitas pusat data di kawasan Johor dan perusahaan ini juga akan memberikan investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit. Sementara itu pada pertengahan 2023 lalu ByteDance sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, tapi jumlahnya ini sangat kecil ya jika dibandingkan dengan angka investasi di Malaysia begitu ya, yaitu berada di 12,2 juta US dollar untuk membantu digitalisasi usaha kecil dan juga menengah. Dana tersebut juga diniatkan antara lain sebagai hibah untuk bisa memudahkan sebanyak 120.000 UMKM beralih ke bisnis online dan berpartisipasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Nah, lalu selain ketiga perusahaan teknologi tersebut, perusahaan asing mana lagi yang lebih memilih untuk berinvestasi di Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Begitu ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, adalah Amazon Web Service begitu ya, yang akan mengumumkan komitmen jangka panjang dan juga investasi di Malaysia yang direncanakan ini bernilai lebih dari 29,2 miliar ringgit Malaysia, atau angka ini sekitar 104 triliun rupiah ya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam video rekaman yang dibagikan melalui akunnya di Facebook. Anwar mengatakan AWS telah mengumumkan peluncuran AWS Asia Pacific Region yang berpusat di Malaysia. Nah, Anwar sendiri mengaku sangat gembira dengan potensi inovasi baru ini dan potensi inovasi yang akan dihasilkan dari transfer teknologi, pengetahuan, dan banyak lagi yang dihasilkan. Nah, investasi ini menjadi sebagai dari salah satu yang terbesar ya yang dilakukan perusahaan teknologi global di Malaysia. Penanaman modal ini juga menyusul investasi yang telah diumumkan sejak Desember 2023 oleh pemimpin perusahaan teknologi global seperti ada Nvidia, Google, Microsoft, Infineon, dan masih banyak lagi. Dan menurut Anwar, investasi ini merupakan pengakuan ya atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Madani ini dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik, terbuka, dan juga transparan. Ia juga menyebutkan ada beberapa komponen dalam hubungan baru antara Malaysia dan juga AWS. Untuk yang pertama, begitu ya, AWS ini akan berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia. Sehingga ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu ya dari 34 wilayah dalam peta infrastruktur global Amazon. Lalu yang kedua nih, akan menciptakan 3.500 lebih ya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Malaysia, dan tentunya ini tercipta secara langsung sebagai hasil dari pembangunan. Dan pekerjaan tersebut juga meliputi konstruksi, pemeliharaan fasilitas, teknik hingga telekomunikasi. Lalu yang ketiga, ini adalah sebagai bagian dari hubungan baru, yaitu AWS juga telah menandatangani perjanjian kerangka cloud dengan pemerintah Malaysia untuk penggunaan teknologi cloud di pusat-pusat publik. Nah, lalu apa saja yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi global lebih melirik Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Kita simak di slide berikutnya. Apa ya? Ya, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia Hendra Suryakusuma mengatakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan teknologi global ini lebih memilih Malaysia ya jika dibandingkan dengan Indonesia adalah karena Malaysia ini memberikan banyak insentif utamanya untuk pelaku data center. Nah, tidak hanya itu, perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak lagi. Sementara itu, Hendra mengaku jika di Indonesia hal ini memang belum bisa terjadi, dan dengan demikian jika pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang saat ini sedang digodok di Komisi 7 DPR RI berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi Green Initiative, dan hal itu juga tentunya akan sangat mendorong begitu ya tumbuhnya industri data center di Indonesia yang kalau dilihat saat ini sudah tumbuh di kisaran 20 hingga 30% per tahunnya. Kemudian dari sisi birokrasi, Malaysia ini melakukan pemangkasan birokrasi yang tentunya ini bisa memudahkan ya investor atau memudahkan investasi bisnis untuk bisa masuk ke negaranya. Negara tetangga Indonesia itu bisa hanya menggunakan high level design ini untuk bisa mendapatkan izin membangun. Sementara kalau di Indonesia ini harus sampai detail ke engineering design yang artinya memakan waktu dan juga biaya yang
tidak murah dan juga tidak sebentar begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah atas hal ini? Belum Kita akan lagi simak di slide berikutnya. pungli-punglinya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meyakini mengenai potensi yang ada di Indonesia. Nah, berbicara terkait banyaknya investasi perusahaan asing yang lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia, Luhut menjelaskan perlu ada pembenahan dari dalam. Salah satu kemungkinannya adalah kita ini kurang agresif untuk bisa mengejar investasi asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, menurut Nah iyalah, Luhut, wong negara kita yang memiliki pejabatnya kemampuan sibuk dengan untuk politik bisa memberikan kekuasaan. green energy yang paling mungkin untuk diimplementasikan adalah di kawasan Asia Tenggara, itu adalah Indonesia. Nah, Luhut mengatakan Indonesia ini memiliki banyak potensi ya, potensi energi hijau paling andal di kawasan untuk bisa mengembangkan data center AI. Akan ada sekitar 58 gigawatt energi hijau yang berasal dari hydropower, geothermal, solar panel, serta angin hingga tahun 2040 mendatang. Ya, kalau saja Indonesia dapat fokus ya dengan renewable energy, pastinya banyak sekali perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan juga Eropa Barat yang bersedia untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan data center karena negara-negara tersebut memang fokusnya ke ESG ya, atau Environmental, Social, and Governance, dan mereka juga memegang komitmen Paris Accord. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan ini tentunya bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Dan selain itu selama investor melihat negara tidak stabil ya secara politik dan juga mungkin mendukungnya industri ini bisa tumbuh seperti melalui insentif pajak, kemudian ada Green Initiative Incentive dan tentunya hal ini akan bisa mendorong mereka ya untuk bisa masuk ke negara tertentu tidak terkecuali Indonesia. Kita doakan saja ya semoga pemerintahan baru ke depannya Amin. dapat lebih mampu membuat kondisi Aminin politik di aja. tanah air lebih kondusif dan lebih berfokus pada green initiative sehingga dengan sendirinya perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat memiliki kepercayaan untuk bisa dapat berinvestasi di Indonesia. Selesai. Ya, itulah alasan-alasan kenapa investor asing, raksasa teknologi asing lebih memilih berinvestasi di Malaysia. Yang pertama, Malaysia lebih banyak memberikan insentif kepada investor. Yang kedua, sistem birokrasi. Ini tidak hanya dialami oleh investor asing yang mau masuk ke Indonesia. Rakyat Indonesia pun untuk mengurus surat-surat atau perizinan itu ribetnya minta ampun. Pergi sana, habis itu pergi sana lagi, pergi sini, sana, sini. Dan tiap kita pergi sana, sini itu pasti keluar duit. Ya, tidak pasti, tapi kebanyakan keluar duit. Nah, itulah yang bikin ribet birokrasi kita itu. Lagi-lagi pungli dan duit, gitu ya. Itu yang mungkin malas bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena biayanya makin banyak gitu ya, memakan biaya yang besar untuk birokrasi ini. Kemudian yang ketiga tadi itu adalah kepastian politik, kestabilan politik ya, kestabilan politik. Iyalah kalau kondisi politik di negara ini belum stabil, ya mereka juga mikir dua kali gitu ya. Masih banyak negara-negara yang stabil politiknya untuk berinvestasi. Ya, selama di Indonesia masih banyak sekali demo-demo, maka di situ akan menambah keraguan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, harusnya pemerintah buatlah sesuatu kebijakan yang bijaksana sehingga tidak terjadi demo-demo di masyarakat, di negara. Ya, itu tugasnya negara. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi demonstrasi gitu ya, karena demo ini juga mempengaruhi investor asing minat atau tidak minatnya berinvestasi di Indonesia. Tugasnya pemerintah adalah bagaimana untuk menstabilkan politik untuk meredam demonstrasi. Ya, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang bijaksana, yang adil ya. Jangan hanya menguntungkan elit-elit saja. Kalau kebijakan itu menguntungkan rakyat, tidak akan ada yang namanya demonstrasi. Lancar jaya, investor masuk ke negara kita. Pengangguran berkurang, ekonomi makin maju,
makin berkembang, ya semuanya akan berjalan dengan bagaimana cita-cita negara inginkan, gitu ya. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi, bagaimana sih respon dari rakyat Indonesia melihat ini? Banyak sekali raksasa teknologi asing berinvestasi di Malaysia. Iri, tidak suka, menghujat, atau bagaimana? Atau justru sebaliknya? Oke, kita akan baca respon atau reaksi netizen Indonesia di bawah video tadi yang kita react bersama-sama. Yuk. Malaysia tidak ribet, tidak pungli, tidak korupsi, tidak banyak tikus berdasi, pegawai negerinya tidak malas, tidak banyak libur, pegawai negerinya tidak suka makan gaji buta. Mantap. Positif ya. Saya rakyat Indonesia lebih setuju negara asing investasi di Malaysia daripada di Indonesia. Kalau investasi di Indonesia bisa uangnya dirampok sama tikus-tikus kantor yang haus uang dan jabatan. Bikin Indonesia maju tidak, yang ada bikin sengsara rakyat saja. Maju terus saudaraku, semoga negara Malaysia kelak bertambah berkembang dan maju, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya TKI Malaysia, memang kalau dibandingkan dengan Indonesia, jauh Indonesia harus berbenah. Bukan satu langkah, tapi jutaan langkah. Kita sudah ketinggalan dari Malaysia. Semoga Indonesia segera bisa berbenah dan melangkah bersama Malaysia. Saya warga RI ikut senang Malaysia tetangga kami dan saudara kami, terutama buat yang Muslim, semakin maju dan Muslim di Malaysia alhamdulillah ramai. Semoga Muslim di Malaysia tetap berada di lindungan Allah, amin. Positif sekali ya. Salam dari rakyat Indonesia, Malaysia, good job. Luar negeri nggak mau investasi di Indonesia karena banyak sekali liku-liku kebocoran yang nggak kelihatan. Ya itulah tadi itu yang sistem beroperasinya tuh, yang ribet sana sini tuh. Itu keluar duit, makin bengkak biaya investasi. Artinya investor percaya dengan pemerintah Malaysia. Di Indonesia rakyatnya aja nggak percaya sama pemerintahnya, apalagi orang luar. Ya gimana mau percaya, KKN-nya dipertontonkan dengan terang benderang. Tahniah Malaysia, tanah Melayu yang diberkati. Melayu Sumatera tak mau tunduk dengan Raja Jawa. Tapi jujur gue bersyukur mereka ke Malaysia karena Malaysia lebih terjamin, lebih maju, gak usah munafik lah. Dunia juga tahu Malaysia lebih maju, pola pikir dan sifat-sifat orangnya juga better di Malay daripada Indo. Gue nggak ngejelekin negara sendiri, cuma ya emang fakta ya gimana, Indo sarang koruptor, hukum nggak jelas, politik taman bermain, pola pikir masyarakat rendah, anything else, bahasa Inggris juga lebih jago orang Malay, memudahkan komunikasi dengan foreigners. Apalagi desain kota lebih rapi Malaysia, traffic atau lalu lintas juga lebih nyaman di Malaysia, no doubt lah. Ya, kebanyakan komen-komennya itu positif. Saya tidak baca semua, tapi mungkin boleh dikatakan 90% itu komen-komennya positif dan mendukung investor asing masuk ke Malaysia. Mereka mendukung, support, dan suka, tidak ada iri-irian gitu ya. Bahkan netizen Indonesia menyadari ya kenapa investor asing tidak percaya dengan Indonesia, karena ya itulah negara rakyat sendiri aja tidak percaya sama pemerintah, apalagi investor gitu ya. Jadi pada intinya, atas kepercayaan investor asing kepada Malaysia yang didapat, Indonesia ikut senang, ikut mendukung, semoga Indonesia maju, semoga makmur, sejahtera. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.